Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga setiap langkah yang kita ambil hari ini selalu mengarah pada kebaikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan tinggalkan komentar terbaik kalian agar semakin banyak sahabat beriman lainnya yang mendapatkan manfaat dari kisah dan pembahasan kita kali ini. Sahabat beriman, pernahkah kalian merasa hidup ini berjalan seperti roller coaster? Setiap hari bekerja dari pagi hingga malam, tapi hasilnya seakan menguap begitu saja. Saldo di ATM manipis, bahkan kadang belum gajian pun sudah terasa sesak dada karena tagihan menunggu di depan mata. Hidup seperti sedang menonton sinetron dengan alur suram yang belum juga menemukan akhir kebahagiaan. Kadang kita berpikir, kenapa seperti ini? Kenapa sudah berusaha keras tapi hidup justru terasa makin berat? Padahal di luar sana, kita melihat orang lain hidupnya tenang, penuh berkah, bahkan terlihat ringan menjalani kehidupan sementara kita terus bergulat dengan rasa cemas dan utang yang belum juga lunas. Sahabat beriman, mungkin saat ini engkau sedang menatap notifikasi tagihan yang belum terbayar atau merasa tidak tenang karena kebutuhan semakin besar sementara penghasilan tetap saja kecil. Jangan khawatir, hari ini kita tidak akan membahas cara cepat kaya dari investasi bodong atau ajakan bisnis yang aneh-aneh. Kali ini, kita akan menyelami sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih magis, dan lebih menyentuh hingga ke tulang sumsum, yaitu tentang hukum alam semesta, tentang bagaimana energi dan keselarasan hidup bisa menjadi jalan menuju kelapangan rezeki dan pelunasan hutang. Bukan hanya hutang uang, tapi juga hutang perasaan, hutang karma, dan hutang keputusan masa lalu. Dalam kehidupan, seringkali kita hanya mengandalkan logika, padahal semesta tidak berjalan dengan rumus matematika. Semesta memiliki cara sendiri untuk menyeimbangkan segala sesuatu dan menunaikan setiap janji, bahkan ketika kita tidak mengerti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd. Ayat ini bukan hanya bicara tentang perubahan sosial atau takdir bangsa, tetapi juga tentang perjalanan pribadi. Tentang bagaimana nasib seseorang tidak akan berubah selama dirinya belum mengubah isi hatinya, cara berpikirnya, dan energinya. Jika hati masih penuh ketakutan akan kekurangan, maka alam semesta akan memantulkan kekurangan itu kembali. Tapi jika hati penuh rasa syukur dan keyakinan, maka semesta akan merespon dengan kelimpahan. Sahabat beriman, tahukah engkau bahwa dalam tradisi leluhur Nusantara sudah dikenal konsep timbal balik energi? Setiap niat, setiap perkataan, bahkan setiap perasaan dianggap sebagai benih energi yang suatu hari akan kembali kepada diri kita. Pepatah Jawa mengatakan, "Sing sapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia pula yang akan memanen." Bila yang kita tanam adalah kecemasan dan iri, maka yang tumbuh pun adalah kesempitan dan penderitaan. Tapi bila yang kita tanam adalah doa dan keikhlasan, maka yang tumbuh adalah kelapangan hati dan berkah yang tidak disangka-sangka. Masalah hidup seringkali muncul bukan kerana kita kurang kerja keras, tetapi kerana kita hidup tidak selaras dengan nilai keberkahan. Banyak orang berdoa agar rezekinya lancar, tapi di dalam hatinya tersimpan rasa takut bahwa hidup akan tetap sulit. Inilah yang membuat energi tersumbat kerana semesta hanya memantulkan frekuensi yang kita pancarkan. Semakin kita mengeluh, semakin banyak hal untuk dikeluhkan. Semakin kita bersyukur, semakin banyak alasan untuk bersyukur. Kerana energi syukur memiliki getaran paling tinggi yang mampu menarik kebaikan tanpa kita sadari. Ada sebuah kisah inspiratif dari seorang pria di Jepang yang pernah hidup sebagai gelandangan. Setiap hari ia datang ke dapur umum untuk makan. Namun setiap kali menerima makanan, ia selalu menunduk, bersyukur sambil berbersih pelan. "Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan." Ia tidak meminta belas kasihan, tidak juga menyalahkan takdir. Ia hanya menanamkan rasa syukur dalam setiap napasnya. Bertahun kemudian, pria itu berubah menjadi pemimpin sebuah perusahaan besar. Bukan kerana keajaiban sulap, tapi kerana ia menanamkan energi syukur yang terus menarik kebaikan dalam hidupnya, energi yang selaras dengan hukum semesta. Sahabat beriman, banyak dari kita berpikir bahwa ketenangan akan datang setelah memiliki uang. Padahal, justru sebaliknya,
Uang datang ketika hati tenang, kerana rezeki tidak suka dikejar dengan panik. Ia datang kepada hati yang siap menerima, seperti kucing liar yang akan datang ketika kita duduk tenang sambil menyiapkan makanan, bukan ketika kita mengejarnya dengan tergesa-gesa. Hidup ini bukan tentang seberapa keras kita berlari, tapi seberapa tenang kita berjalan dalam keyakinan dan keikhlasan. Ada satu rahasia besar yang sering dilupakan manusia, yaitu hukum sebab akibat. Ketika seseorang menanam kejujuran, maka alam semesta akan memantulkan jalan kemudahan. Namun ketika seseorang menanam kebohongan sekecil apapun, cepat atau lambat konsekuensi yang akan datang. Tidak selalu dalam bentuk hukuman, tetapi bisa berupa kesempitan rezeki atau kegelisahan batin, sebab setiap tindakan membawa resonansi dalam dimensi yang tidak kasat mata. Begitu juga dengan hutang, ia bukan hanya masalah uang, tapi cerminan dari pelajaran yang belum selesai. Bisa jadi, utang itu hadir untuk mengajar kita tentang tanggung jawab. Bisa juga untuk mengingatkan kita agar kita lebih berhati-hati dalam mengatur niat. Dalam Islam, keberkahan bukan berarti banyak tetapi cukup dan menenangkan. Banyak orang kaya tapi hatinya gersang. Sebaliknya banyak yang sederhana tapi hidupnya penuh kedamaian. Keberkahan adalah ketika sedikit menjadi cukup dan cukup menjadi nikmat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, tetapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan hati. Ketika hati kaya, maka dunia pun terasa lapang karena yang kita cari bukan jumlah, tapi rasa cukup yang tumbuh dari kesyukuran. Sahabat beriman dalam perjalanan spiritual banyak disebutkan tentang hukum getaran, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergetar dan saling memengaruhi. Uang pun memiliki frekuensi. Ketika hati kita bergetar dalam ketakutan, maka frekuensi itu tidak selaras dengan energi rezeki, karena energi ketakutan adalah energi kekurangan. Sementara energi syukur dan ketenangan adalah energi kelimpahan. Maka, selaraskan getaran hati dengan keyakinan bahwa Allah Maha Cukup dan Maha Pemberi. Karena ketika hati selaras dengan keyakinan, maka pintu rezeki terbuka tanpa disangka. Seorang sahabat pernah berkata, rezeki itu seperti bayangan. Jika engkau terus mengejarnya, ia akan menjauh. Tapi jika engkau berjalan dalam cahaya keyakinan, maka bayangan itu akan mengikutimu. Begitulah hukum semesta bekerja, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengajari manusia tentang keseimbangan. Alam tidak mengenal pilih kasih, ia hanya memantulkan apa yang kita pancarkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, setiap niat dan tindakan sekecil apapun memiliki resonansi yang kembali kepada kita. Maka hati-hatilah dalam menjaga ucapan dan pikiran. Karena ucapan adalah doa dan pikiran adalah benih kenyataan. Apa yang sering kita pikirkan akan membentuk kenyataan hidup kita sendiri. Semakin kita mengulang rasa takut akan kekurangan, maka kekurangan itu makin nyata. Semakin kita meyakini bahwa Allah Maha Pemberi, maka semesta pun ikut bekerja, menyalurkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Sahabat beriman, janganlah menyerah ketika hidup terasa berat. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena tidak mengabulkan, tapi karena sedang menyiapkan waktu yang terbaik. Seperti seorang koki yang memasak dengan sabar agar masakan matang sempurna. Kalau terlalu cepat diangkat, hasilnya akan mentah. Begitulah hukum waktu ilahi atau divine timing. Kadang kita diminta menunggu agar hati siap menerima, agar kesombongan tidak ikut serta dalam nikmat yang diberikan. Sebab Allah tidak pernah terlambat. Hanya kita yang sering tergesa-gesa. Dalam perjalanan menuju ketenangan, banyak orang lupa bahwa diam juga bagian dari ibadah. Terlalu sering kita mencari jawaban di luar, padahal suara hati telah memberi tanda. Dalam keheninganlah seseorang bisa mendengar pesan semesta, karena setiap kejadian adalah cermin dari keadaan dalam diri. Hukum cermin mengajarkan bahwa dunia luar hanyalah pantulan dari isi hati. Jika kita ingin melihat perubahan, maka mulailah dari membersihkan cermin dalam diri. Ketika hati tenang, maka dunia pun terasa lebih damai. Sahabat beriman,
ada satu kisah sederhana namun syarat makna tentang seorang pemuda yang terjerat hutang besar. Setiap hari ia bekerja tanpa henti, tapi hutangnya tidak berkurang sedikit pun. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk berhenti mengeluh. Ia mulai hidup seolah hutangnya sudah lunas. Ia tersenyum kepada orang yang ia temui. Ia bersyukur setiap pagi meski hanya makan tempe goreng. 3 bulan kemudian, tanpa disangka, ia mendapatkan tawaran pekerjaan dari teman lama dengan penghasilan yang cukup untuk melunasi semua hutangnya. Sejak saat itu, ia sadar bahwa bukan dunia yang berubah, tapi getaran dalam dirinya yang berubah. Inilah keajaiban hukum semesta yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Bayangkan sahabat beriman, ketika engkau berada di tepi pantai dan melihat ombak datang silih berganti. Jika engkau melawan arus, engkau akan kelelahan dan tenggelam. Tapi jika engkau mengikuti arah ombak dan memahami ritmenya, engkau akan mengapung dengan tenang. Begitulah hidup. Kadang bukan tentang melawan, tapi tentang memahami arusnya. Setiap kesulitan membawa pelajaran. Setiap ujian menyimpan hikmah yang menunggu untuk disadari. Semesta tidak pernah menghikum. Ia hanya mengajari agar manusia menjadi lebih bijak. Sahabat beriman, tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Setiap pertemuan, setiap peristiwa adalah pesan dari Allah. Kadang berupa ujian, kadang berupa pertolongan terselubung. Mungkin saat ini engkau sedang berada di titik terendah, merasa dunia tidak adil, merasa gagal dalam segala hal. Tapi percayalah, di balik kejatuhan ada ruang untuk kebangkitan. Di balik air mata ada pembersihan jiwa. Karena sebagaimana tanah perlu dibajak sebelum ditanami, begitu pula hati perlu diguncang sebelum siap menerima keberkahan yang baru. Rezeki tidak akan pernah tertukar, karena sudah ditulis bahkan sebelum kita lahir. Namun, cara menerimanya tergantung pada kesiapan batin kita. Sahabat beriman tidak perlu iri dengan rezeki orang lain, karena yang terbaik untuk kita akan datang di waktu yang paling tepat. Selagi hati ikhlas dan pikiran positif, maka setiap langkah kecil akan membawa perubahan besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, semakin kita bersyukur, semakin banyak kebaikan yang datang. Karena syukur bukan hanya kata, tapi energi yang memanggil keberkahan. Semakin sering kita mengeluh, semakin sempit ruang hati untuk menerima nikmat yang baru. Maka ubahlah keluhan menjadi doa, ubahlah rasa takut menjadi keyakinan. Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya yang terus berusaha dengan ikhlas. Sahabat beriman, hidup bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit kembali. Jangan biarkan hutang atau masalah membuatmu merasa rendah, karena manusia dinilai bukan dari seberapa banyak hartanya, tapi dari seberapa kuat imannya. Kadang Allah mengizinkan seseorang jatuh dalam kesulitan agar ia berhenti bergantung pada manusia dan kembali bersandar hanya kepadanya. Sebab sejatinya tidak ada yang lebih kuat dari doa yang diucapkan dari hati yang pasrah dan ikhlas. Maka mulai sekarang tenangkan hatimu, lepaskan beban yang selama ini menghimpit, ubah cara pandangmu terhadap hidup. Jangan lagi memandang hutang sebagai kutukan, tapi sebagai guru yang mengajarimu arti kesabaran dan tanggung jawab. Semesta tidak menentangmu, ia hanya sedang mengatur keseimbangan agar engkau kembali ke jalur yang seharusnya. Seperti air yang selalu mengalir menuju tempat rendah, begitulah hukum semesta bekerja. Ia mencari hati yang paling tulus untuk diisi dengan berkah yang paling besar. Sahabat beriman, tidak ada jalan pintas dalam perjalanan menuju kelapangan. Tetapi ada jaminan dari Allah bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia selama dilakukan dengan niat yang benar. Tanamkan keyakinan bahwa setiap kesulitan akan disertai kemudahan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Artinya, semakin kita menelam kertas, maka pintu kebaikan tertutup.
Jangan pernah takut akan masa depan, karena masa depan adalah ladang tempat Allah menumbuhkan hasil dari benih sabar dan syukur yang kita tanam hari ini. Yakinlah bahwa setiap doa yang kau kirim ke langit akan kembali ke bumi dalam bentuk yang lebih indah dari yang kau bayangkan, asalkan engkau tidak berhenti percaya dan tidak berhenti berbuat baik. Sahabat beriman, setiap pagi ketika membuka mata, ucapkan Alhamdulillah, karena itu tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan memperbaiki hidup hari ini. Hari ini, engkau masih bisa bernafas, masih bisa berusaha, masih bisa memperbaiki niat. Maka, jangan sia-siakan hari ini untuk terus mengeluh. Jadikan hari ini langkah baru menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih selaras, dan lebih berkah. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, terkadang hadir dalam bentuk kesehatan, keluarga yang mendukung, atau hati yang damai. Dan itu semua adalah tanda bahwa semesta masih berpihak kepadamu. Dan pada akhirnya, sahabat beriman, hidup bukanlah perlombaan untuk siapa yang paling cepat sukses, tapi perjalanan untuk siapa yang paling tenang dalam menghadapi setiap ujian. Karena ketenangan adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan keberkahan adalah rezeki yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Selama engkau menjaga hati tak bersyukur dan pikiran tetap positif, maka semesta akan membuka jalan yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Maka jangan lagi takut menghadapi hutang. Jangan lagi risau dengan rezeki yang tertahan. Percayalah, ketika hati selaras dengan doa dan tindakan selaras dengan niat, maka Allah akan mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak disangka, seperti janjinya dalam surah Al-Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat beriman, yakinlah bahwa jalan keluar itu ada, tinggal menunggu waktu yang tepat. Jangan biarkan kegelisahan menutup pintu keberkahan. Tetaplah bersyukur, tetaplah berusaha, dan biarkan hukum alam semesta bekerja sesuai kehendaknya. Karena di balik setiap ujian tersimpan rahmat yang besar, dan di balik setiap rasa sakit ada pelajaran yang indah